Sahabat Shalom, Selamat shalom. selamat pagi. Tuhan memberkati. Kali lagi pagi ini belajar akan firman Tuhan, akan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu dalam kitab suci itu adalah kelima kitab itu: Kejadian, Keluaran, Mamat, Bilangan, dan Ulangan. Siapa yang melakukan perintah Tuhan itu orang benar. Bagaimana kita tahu itu kita benar atau tidak kalau tidak pernah kita baca kitab suci? Pagi ini masih suasana namanya Pesak. Suasana Pesak. Pesak ini membingungkan, banyak yang membingungkan seluruh dunia ini. Pesak itu sudah bermacam-macam tafsiran orang. Ada Pesak tanggal 14 Nisan, ada Pesaknya lagi tanggal 15 Nisan, terus ada lagi namanya Jumat Agung. Ini yang membingungkan manusia yang ada di kolong langit ini. Selama penelitian saya selama 22 tahun, secara full 153 kali, luar biasa nih kejahatannya manusia. Mereka roba-roba firman Tuhan, mereka tidak mengenal nama Tuhan lagi, semua perintahnya dirobah. Ini ada kejahatan-kejahatan manusia yang luar biasa di kolong langit ini. Tapi manusia ini tidak merasa jahat. Balik lagi pagi ini terambil dari Keluaran 12 ayatnya 1 sampai ke 15. Ini bicara Pesak. Keluaran 12 ayatnya 1 sampai ke 15. Silakan dibaca. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Aharon di tanah Misraim, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubukkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Pesak bagi Yahweh. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Misraim, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua ilah di Misraim akan kujatuhkan hukuman, akulah Yahweh. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Misraim. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Yahweh turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Luar biasa. Jadi Pesak itu adalah ketetapan Tuhan sampai selama-lamanya, kekal adanya.
Makanya kalau kita ini jadi seorang mesianik itu jangan ikut-ikutan. Harus kita baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci ini fatal namanya. Di luar sana mereka anggap itu udahlah mau repot-repot banget, susah-susah banget baca kitab suci. Sudah tahu saya. Penyelidikan saya selama 22 tahun ini saya teliti dengan kitab suci ini. Selama 22 tahun yang sudah 153 kali, sebentar lagi minggu depan saya 154 kali. Selama 22 tahun itu tidak pernah saya berhenti, saya baca, terus saya baca. Makanya setiap Pesak itu miris lihatnya. Banyak sekali orang yang ikut-ikutan. Jadi dosa ini sudah dari generasi ke generasi. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu, keluar dari Israel itu, ya, sebelum namanya melewati, menyeberang namanya Laut Merah itu, bangsa ini sudah berontak kepada Tuhan. Pemberontakan mereka akhirnya mereka ada di padang pasir itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu saudara ya, ada jutaan orang. Akhirnya yang masuk tanah perjanjian itu hanya 2 orang. Siapakah mereka? Adalah Yosua bin Nun dan Kaleb, saudara. Saya teliti, kenapa kedua orang ini? Rupa-rupanya kedua orang itu tidak cacat sama sekali. Mereka nurut sekali. Akhirnya kedua orang inilah masuk, saudara. Ya. Moses sendiri pun juga tidak masuk. Khotbah saya kemarin, kenapa dia tidak masuk? Karena teledor katanya itu masalah sepele, saudara. Masalah sepele sekali, saudara. Akhirnya Moses, kau tidak akan masuk. Jangan bicarakan lagi, stop. Tegas itu. Tegas loh, saudara. Tidak masuk. Itu sepele loh, saudara. Jadi namanya Pesak ini tidak sepele. Pesak ini pertaruhan nyawa taruhan. Pesak ini. Tidak memahami dia benar, ikut-ikutan. Pesak ini, wow, luar biasa, saudara. Ya. Makanya kalau kita baca terus ke bawah itu ayatnya 49, apa katanya? Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Satu hukum berlaku kepada asing dan maupun namanya Israel. Satu hukum berlaku. Coba bayangkan saja, ini ada penekanan di situ. Kenapa sekarang ini kok bisa berbeda? Ya, coba. Kalau orang hanya ikut-ikutan itu tidak ada masalah, saudara. Tapi kalau ada orang sudah sharing firman Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari, terus dia ikut-ikutan. Namanya tadi Pesak itu tanggal 14 Nisan, saudara. Ini tanggal 14 Nisan itu Pesak itu kekal sampai selama-lamanya. Nah, kalau ada orang sudah baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, sudah sharing, terus dia rayakan 15 kayak apa? Ya? Kayak apa itu? Kalau dia rayakan, ini ada ketentuan Tuhan. Tanggal 14 itu Pesak, tanggal 15 itu apa? Roti tidak berat. Ini ketentuan Tuhan. Coba. Ini saya bicara dulu masalah tanggal, belum nanti saya cara masalahnya namanya Jumat Agung. Kita buktikan nanti, masalah firman tertulis di dalam bahwa dia tidak pernah mati namanya Jumat Agung, tidak pernah mati Jumat Agung. Kita buktikan nanti, kita pakai pasal dan ayat. Ya. Jadi ingat baik-baik, saya teliti kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu itu saya baca, ya kan? Bukan dari Kejadian sampai Wahyu itu kan sampai bertahun-tahun gitu. Saya baca namanya dari Kejadian sampai Wahyu itu hanya 14 hari. Berarti 2 minggu. Ya kan? Coba. Paling lama 1 bulan.
Dari Kejadian sampai Wahyu saya baca. Jadi saya tahu betul-betul di dalam bagaimana sepak terjangnya mereka bangsa pilihan Tuhan ini, biji makannya Tuhan ini, kekasihnya Tuhan ini. Ya kan? Coba bayangkan saja sekarang ini orang Yahudi tidak merayakan Pesak lagi tanggal 14. Mereka rayakan namanya tanggal 15, roti tidak beragi. Mereka juga sebut itu Pesak. Roti tidak beragi itu juga disebut juga Pesak, saudara. Ya. Roti tidak beragi disebut juga Pesak. Kan gitu ya. Inilah yang disalah tafsir. Marilah nanti kita selidiki kitab suci ini, ya. Sepak terjangnya mereka bangsa Yahudi ini, ya toh. Sampai-sampai namanya Yerusalem itu kosong, ditumbuhi rumput. Sampai saat ini bait suci itu nggak ada. Coba, kenapa bait suci itu tidak ada? Nah, kalau orang tanya sama saya, saya jawab sangat jelas, pakai pasal dan pakai ayat, ya. Coba sekarang di Israel sana itu banyak sekali masak-masaknya, ya, banyak sekali masak-masaknya, ya. Coba, apakah Tuhan itu mengajarkan seperti itu? Tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jelas tadi satu hukum berlaku kepada orang asing maupun orang Israel. Satu hukum, satu ketentuan. Ini penting, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan kalau namanya surat Yohanan 3 sana ayat 4 sana, banyak orang yang nggak ngerti. Dosa itu melanggar hukum. Ya toh? Sampai pun profesor doktor itu juga nggak ngerti. Kalau mereka ngerti, tidak mungkin namanya Pesaknya ini membelokkan. Lu jelas-jelas kok yang saya baca tadi itu, ketentuan sampai selama-lamanya kekal adanya. Lu kekal adanya. Ini perayaan-perayaan Tuhan. Kalau ikut baca namanya Imamat 23 itu masalah perayaan. Ya. Yang sudah ditentukan oleh Tuhan tidak boleh namanya dirubah atau ditambah. Ini ketentuan Tuhan. Ya. Kok sampai sekarang ini kok bisa berubah? Ya, khotbah-khotbah yang saya lalu itu, ini adalah perbuatan-perbuatan mereka bangsa Yahudi ini. Kalau kita baca namanya bagian utara. Ya, utara itu dipimpin oleh namanya Raja Yerobeam. Pada waktu namanya dipimpin oleh Yerobeam, mulailah penyimpangan masalah hari raya. Apa yang disimpangan oleh Yerobeam? Pondok daunnya. Pondok daunnya di sana itu yang dipelintir oleh Yerobeam ini adalah namanya bulan 8, tanggal 15 bulan 8. Ketentuan Tuhan itu bukan bulan 8 tapi bulan 7. Akunya pengikutnya. Nah, dari sinilah kerusakan yang luar biasa. Terus rusaklah. Ya toh? Makanya sekarang ini ada 10 suku ini tidak tahu lagi kemana. Ya, inilah yang ke-10 suku ini yang sudah tersebar seluruh dunia. Nah, pada waktu mereka pulang, ya, mungkin tahun 40-an dulu itu, mereka pulang dari Israel, kembali dari bangsa-bangsa. Nah, inilah yang sekarang ini yang mulai melintir lagi. Nah, kalau ditanya sama saya, kalau ada orang tanya sama saya, orang Israel kapan mereka memelintir namanya Taurat ini, saya akan jawab. Ada pasalnya dan ayatnya. Ya, coba. Ya, mereka melintir, mereka memperkosa, mereka memutarbalikan namanya firman Tuhan. Ya. Coba bayangkan saja tadi ini yang mengatakan satu hukum berlaku kepada Israel maupun asing, saudara. Jadi Pesak itu hanya 2 kali. Tidak mungkin ada orang itu bikin Pesak nanti minggu depan, nanti berapa lagi, apa tanggal semau-maunya. Tidak pernah Tuhan mengajarkan seperti itu. Pesaknya berapa kali? 2 kali. Kenapa ada 2 kalinya? Ada alasannya. Ya, ada alasannya. Ya, tidak sembarangan kita habis Pesak kemarin
Terus besok kita bikin Pesak lagi, terus nanti besok lagi kita bikin Pesak lagi. Ini namanya ngawur. Ini adalah kejahatan. Ya, saya teliti ini sekian tahun ini, ya. Hanya 2 kali, ya. Hanya 2 kali, saudara. Kalau engkau baca namanya, coba dibaca dari 1 sampai ke 14 di bilangan, ya. Ini Pesak yang kedua yang orang berhalangan. Coba Bilangan 9 ayatnya 1 sampai 14. Coba dibaca. Yahweh berfirman kepada Mose di padang gunung Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Misraim. Orang Israel harus merayakan Pesak pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya. Pada waktu yang ditetapkan, menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Lalu Mose menyuruh orang Israel merayakan Pesak. Maka mereka merayakan Pesak pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Yahweh kepada Mose. Demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, Ada beberapa orang yang najis karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Pesak pada hari itu. Mereka datang menghadap Mose dan Aharon pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, "Sesungguhnya kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Yahweh di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Lalu jawab Mose kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Yahweh mengenai kamu." Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Pesak bagi Yahweh. Pada bulan yang kedua, tanggal yang sah. Pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Pesak, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi Orang yang najis, tidak berjalan dengan sengaja tidak mengikuti Pesak, orang itu harus dilenyapkan. Dihukum mati, saudara. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan kepada Yahweh pada waktunya, orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap pada undang merayakan Pesak bagi Yahweh, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Pesak. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel. Satu ketetapan. Kalau orang asing itu merayakan Pesak, harus ikuti ketentuan Pesak. Harus ikutin ketentuan Pesak. Ini peristiwa besar loh, saudara. Ya. Jadi Pesak itu disebut juga namanya Sabat besar. Apanya yang besar? Apanya yang besar? Ada peristiwa besar yang luar biasa pada waktu itu. Karena tanggal 14 awal itu, malam itu, ada kematian nama di Misraim sana yang luar biasa. Itu jutaan orang mati. Jutaan hewan juga mati, saudara. Coba. Ini adalah namanya Sabat besar. Nanti kita baca di pojok kanan, kita lihat ini yang dipelintir oleh namanya Katolik ini, sehingga ada namanya Pondok Daun. Pondok Daun apa namanya, Jumat Agung. Mari kita lihat nanti, kita pakai pasal dan pakai ayat, jangan katanya. Ya, mari kita selidiki kitab suci ini, ya, dengan benar, dengan baik. Makanya saya peringatkan kepada jemaat, ingat ya, ini Israel biji matanya, kekasihnya dihajar habis-habisan, dihajar. Dia nggak mau peduli, kan begitu kan? Coba, anaknya ini, bangsa Israel itu dibedakan dengan bangsa yang lain di kolong langit ini, gitu. Dihajar. Yerusalem yang dibangun oleh Salomo begitu megahnya, luar biasa, megahnya. Ya, makanya kalau kau baca sana 1 Raja-Raja 9 di sana 1 sampai 19 itu, Salomo, apa yang kau bangun ini, ya, saya terima deh. Tapi ingat baik-baik, ya. Ingat baik-baiknya, jangan sampai engkau menyimpang dari Taurat. Jangan menyimpang dari hukum-hukumku. Kalau engkau menyimpang dari hukumku, ada akibatnya. Akan saya hancurkan ini. Ya. Saya akan buang nama Israel. Apa yang terjadi, benar kan?
sampai Yerusalem itu tidak ada lagi batu. Hanya ada temboknya ini yang sepotong ini yang dicium-cium oleh bangsa Yahudi. Ya, kan? Akhirnya orang-orang lihat orang Yahudi namanya cium tembok, juga orang asing ikut cium-cium tembok juga. Ya, lihat sekarang ada yang orang Yahudi dan sekarang dengklek penyembahan yang tanggung itu orang asing ikut lagi. Ada orang Yahudi sekarang ini rayakan Pesak tanggal 15, dia ikut juga merayakan 15. Akibat tidak baca yang benar, tidak dipelajari, menyimpang dalam kebenaran. Ya, mereka salah tafsirkan di sini. Kalau engkau baca tadi Keluaran 12 ayatnya 17-18 dibaca. Ini mungkin disalah tafsir. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku akan membawa pasukanmu keluar dari tanah Misraim. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Ini disalah tafsir. Jadi seolah-olah tanggal 15 itulah Pesak. Padahal di dalam kitab suci itu tanggal 15 itu namanya apa? Roti tidak beragi. Kapan bangsa Israel ini keluar? Tanggal berapa? Bulan berapa? Namanya bangsa Israel keluar. Tanggal berapa? Halo? 15. Ada nggak pasal ada ayatnya? Coba kamu baca. Ya, makanya perlu penelitian, diteliti. Makanya jangan terkecoh kamu lihat di mimbar itu ada doktor-doktornya, MTH-nya, STH-nya, telitilah kitab suci. Dia nggak mau peduli. Waktu dia datang di bumi ini dia buang itu namanya doktor-doktor, profesor itu pembuat kejahatan. Makanya ambillah nelayan-nelayan ini yang tidak punya pendidikan ini. Gitu? Coba kan, api nelayan ini diberikan namanya pengetahuan, gitu kan? Mereka luar biasa, ya, sangat luar biasa. Ya, coba baca Bilangan 33 ayatnya 3, coba dibaca supaya clear ini. Bilangan 33 ayatnya 3. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Pesak, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Israel. Sangat jelas di situ, tidak boleh nolak dan tidak boleh disalah tafsir. Mereka berangkat itu tanggal 15 itu sesudah namanya Pesak. Ya, Pesak itu tanggal berapa? 14. Mari kita lihat tadi. Makanya pada waktu tanggal 13 itu domba dipotong. Domba itu dipotong tanggal 13. Ya, 13 akhir. Nongol namanya 14. Karena di Israel itu penanggalannya dari petang ke petang. Ya. Jadi tanggal 14 itu terdiri dari apa? Malam dan siang. Ya. Malam dan siang, tidak duluan siang. Tidak siang dan malam, tidak begitu. Malam dan siang. Makanya dia bilang itu dari petang ke petang. Ya. Jadi matinya domba-domba itu tanggal 13. Pada waktu namanya 14 ini mau masuk tanggal, tadi kan ambillah domba itu kurunglah sampai namanya 14. Tanggal 14 itu karena malam itu bangsa Israel itu masuk di dalam rumah-rumah. Ambillah domba tadi, dipotong-potong domba tadi masuk dalam rumah. Tidak boleh keluar rumah. Ya. Kenapa tidak boleh keluar rumah? Karena ada namanya itulah Pesak. Pesak itu lewat. Apanya yang lewat situ? Manusianya yang lewat atau tulah? Tulahlah yang lewat itu. Mari kita buktikan nanti, ya, kita selidiki kitab suci ini. Mereka malam-malam tanggal 14 itu tidak boleh keluar rumah sampai pagi, ya. Pagi itu mereka menjara namanya bangsa Misra, karena mereka sibuk ini orang-orang Misra itu kuburkan namanya mayat-mayat yang sekian banyak, yang jutaan mayat ini. Belum namanya binatang-binatang ini kan begitu. Akhirnya bangsa Israel itu menjara namanya tetangga minta masuk segala macam kumpulkan. Ya dari pagi sampai namanya sore. Selesailah namanya tanggal 14.
Ya, penghujungnya itu nongol namanya apa? Tanggal berapa? 15. Itulah yang dimaksud tadi, mereka berangkat dari situ tanggal 15 malam itu sesudah namanya Pesak. Inilah yang diputar balikan sekarang ini. Tanggal 15 itu namanya mereka bilang Pesak. Coba saudara, yang ngawur ini siapa? Mose yang ngawur atau si pembaca ini yang menafsirkan? Ya toh? Akhirnya apa sampai saat ini Yerusalem tidak dibangun, Bait Suci tidak tahu lagi. Ya, coba. Ini sekarang ini tidak belum ngomong dengan anaknya. Ya, apakah karena mereka ada sekarang ini, wah itu ada kebenaran mereka, baca kitab suci dengan benar, dengan baik. Sekalipun namanya Yerobeam tadi itu melakukan kejahatan, bikin kedua anak sapi tadi, apakah utara ditinggalkan oleh Tuhan? Halo? Ditinggalkan begitu saja nggak? Tidak ditinggalkan. Kenapa dia tidak ditinggalkan? Karena ada perjanjian namanya Abraham dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu masih lulus hati. Ya. Sekalipun dari Yerobeam sampai terusnya sana itu, ya, sampai Zekaria di sana itu dosa dan dosa. Apakah Tuhan tidak memperingatkan? Yang ratusan tahun ini diperingatkan enggak melalui nabi-nabinya? Malah mereka meledek nabi-nabi, mengolok-ngolok namanya nabi-nabinya. Ya, coba saudara. Ya. Apakah langsung ditinggalkan itu karena dosa besar sekali yang mereka lakukan ini? Coba bayangkan saja ini, mereka namanya bikin anak sapi. Inilah Tuhanmu yang membawa engkau dari Misra. Luar biasa, Tuhannya kayak anak sapi. Ya, ini kejahatannya mereka luar biasa. Ya, waktu mereka menyeberang dari sana itu dari Misraim sudah bikin anak sapi. Ya, zaman Yerobeam lagi lebih banyak. Kalau dulu itu jam apanya, waktu mereka keluar dari sana hanya satu anak sapi. Akhirnya zaman Yerobeam bukan anak sapinya satu, dua sapinya. Coba saudara, ya. Mari kita selidiki nanti kitab suci ini dengan benar, dengan baik. Ya. Akhirnya berjalanlah waktu ini. Coba, bangsa ini dosa dan dosa. Ya. Dosa dan dosa, dosa dan dosa, dosa dan dosa. Akhirnya sampailah kepada namanya Daud. Daud itu raja benar gak? Daud itu ada dua jabatannya. Apa? Dia seorang raja dan dia seorang juga apa? Nabi sudah. Raja Daud ini, Daud ya, jadi bukan Daud ini. Ini nama-nama ini luar biasa, jahat sekali ini manusia ini. Siapa penulisnya dulu saya tidak tahu. Ini sudah dari generasi ke generasi ini, gitu. Coba. Ya. Raja Daud ini raja benar. Luar biasa benarnya. Takut kepada Tuhan. Makanya karena takut kepada Tuhannya, makanya Taurat itu katanya segala galanya. Taurat itu tidak bisa disamakan dengan apa saja. Mau madu yang paling manis pun lebih manis lagi namanya Tauratnya. Emas itu yang sudah murni dan murni lebih murni lagi namanya hukumnya Tuhan. Dia sangat mencintai hukumnya Tuhan ini. Coba. Makanya dia adalah raja besar dan yang disayang oleh Tuhan. Apa kesalahannya dia? Halo? Kesalahannya dia terhadap Tuhan itu apa? Ya? Mensikat namanya istrinya Urias, apa namanya? Batseba ini sudah. Mungkin Batseba ini kan cantiknya ampun cantik, ya. Ya, coba kan. Gara-gara Batseba ini kan saudara akhirnya namanya Daud terjungkal. Coba, ya. Coba kan ini raja besar loh ini saudara. Makanya saya mengatakan dulu saya bertobat itu, makanya terus saya bersaksi itu, ya, supaya bapak-bapak itu ya, menyimak kesaksian saya. Ya, makanya saya mengatakan dulu sebelum saya disingkapkan, sebelum ada roh Tuhan dalam kehidupan itu, makanya saya bilang cari perempuan yang licin-licin ini saya orangnya. Ya toh? Kami dari diskotik ke diskotik yang paling mewah pun sudah kami masuk. Ya, masuk sana bukan gratis, pakai uang. Ya. Saya pelajari di dalam ini jatuhnya manusia kebanyakan itu karena perempuan. Ya. Ini adalah dosanya Daud.
Ya toh? Dia lakukan, dia hajar isi orang, kan begitu, ya toh? Coba di dunia sekarang ini banyak nggak yang begitu itu? Banyak, saudara. Sikat isi orang, sikat suami orang, kan begitu kan? Coba, ya. Karena itu dosa, melanggar hukumnya Tuhan ini, ya. Sehingga namanya yang pahit dibolak-balik, jadinya manis, manis jadi pahit. Itulah tabiat-tabiatnya orang-orang namanya Yahudi pilihan Tuhan ini. Ya. Apakah karena mereka itu kita ikut-ikut nimbrung juga benci? Halo, tidak boleh, karena ini memang dibedakan dengan bangsa lain. Makanya Rasul Saul memperingatkan kita melalui suratnya di sana, Roma 11 sana. Ingat baik-baik, bangsa asing, jangan sok-sokan kalian ini. Orang asing, jangan sok-sok kalian ini ya. Saya kasih tahu. Ya. Kalau baca Roma di sana, kan gitu, Roma 11 ayat 25, jangan kamu sok tahu nih orang asing ini. Saya mau peringatkan kalian loh ya. Ya. Mendingan kalian berusaha ya, belajar kitab suci ini ya. Karena demikian nanti akhirnya itu orang Israel nanti suatu saat nanti dia berdamai dengan dia Israel itu, maka kalian kesempatan nggak ada lagi. Ya toh? Karena suatu saat nanti dia berdamai dengan Israel. Ya, kalau kau baca namanya Yeremia 31 di sana, ya, itu baca lengkap. Suatu saat dia berdamai dengan dia, tiba-tiba dia lupa ini Israel itu, dia berseru kepada nama Yahweh, nah, selesai sudah. Ya. Dia kembali lagi Taurat, dia ambil lagi Taurat tadi itu, dia pelajari lagi, dia pegang Taurat itu buku-bukunya dia buang, maka disitulah Tuhan nanti akan datang. Ya. Makanya Yerusalem ketiga nanti akan dibangun, saudara. Ya. Ingat baik-baik orang asing. Orang asing ini jangan main-main. Anaknya dia hajar, orang asing ini kayak apa? Ya. Gara-gara yang sepele itu tidak masuk. Bagaimana kalau kau melanggar hukumnya? Bagaimana lu putar balikan namanya Pesaknya ini? Ya. Sering sekali setiap Sabat itu, Sabatnya itu jangan dikutak-kutik. Sabatnya itu kekal sama dengan Pesak ini. Siapa yang melanggar Sabatnya itu dihukum mati. Apalagi kalau kau pindahkan, itu marah sekali Tuhan di dalam. Kalau orang tidak baca kitab suci, itu nggak kelihatan. Tapi kalau saya ini setiap hari baca kitab suci, takut betul-betul, ya. Kalau dulu saya ini, ya, jangankan lo manusia, macan aja pun bila perlu saya lawan itu, ya. Jadi saya ini bukan karena kumisnya, jenggotnya ini, nyalinya juga seperti itu. Tapi kalau berhadapan Tuhan sekarang ini, waduh, mendingan saya angkat tangan, gitu. Gak usah kita sok tahu, ikutin saja, ya. Makanya kan dia bilang, aku datang itu apa? Meniadakan Taurat atau bukan? Ya. Aku datang itu bukan meniadakan satu iota, satu titik loh saudara. Loh ini kan dia bilang satu iota, satu titik. Ya. Khususnya kalau kau baca namanya Matitia, ini diulang-ulang loh. Ya, coba baca yang 15 itu, 19 itu. Ya. Atau dari 18, 19 lah. Ya. Supaya kau betul-betul mengerti saudara, jangan kau putar-putar balikan ini hukum Tuhan ini. Jangan karena banyaknya, banyak. Tunggu waktunya. Orang utara itu banyak loh saudara, juta-jutaan dihajar itu. Ya, utara itu banyak loh, 10 suku loh. Dihajar. Coba. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum menyiap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan, siapa yang melakukan ini perkataannya Tuhan sendiri, dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi-tinggi. Itu namanya sorga, di rendah itu namanya neraka saudara. Ya kan? Coba bayangkan saja aku datang, mendingan langit dan bumi itu lenyap daripada namanya satu titik yang sepele-sepele sekarang. Bagi manusia sepele, tapi di hadapan Tuhan tidak sepele saudara. Loh ini masalah pertaruhan nyawa loh ini saudara. Jangan boleh bermain-main. Makanya kalau Pesak itu merendahkan hatimu, rabak betul-betul hatinya itu. Karena namanya Yasua itu mewakili namanya
Domba mati, Yosua juga dibunuh, diperlakukan seperti namanya binatang, sudah. Coba, ya. Maka saya bilang jangan kau sia-siakan setetes darahnya Yosua ini. Ya. Jangan kau sia-siakan setetes darahnya Yosua. Ya. Jangan sosok insinyur, jangan sosok doktor. Berhadapan dengan Tuhan mending lu bertekuk lutut. Rendahkan hatimu. Jangan engkau sok tahu, jangan engkau sok pandai. Ya. Makanya kalau engkau baca Keluaran 23 sana, jangan ikut-ikutan, jangan kebanyakan orang membelokkan hukum terus kau ikut. Diperintahkan loh saudara. Coba kalau kau baca Keluaran 23 sana kan, jangan ikut-ikutan membelokkan namanya hukum. Ya. Mungkin banyak orang yang membelokkan hukum terus kau ikut karena banyaknya, jangan. Halo? Ini masalah Pesak. Zaman namanya apa Pesak ini, zamannya Raja Yeskia, ya. Dirayakan Pesak enggak yang seperti benar-benar seperti apanya Israel? Zaman Mose. Ya. Yeskia itu dirayakan tapi bulan kedua. Kalau engkau baca di sana 2 Tawarik 30, ya. 2 Tawarik 30 di sana, ya. Yeskia itu dirayakan Pesak tapi bulan yang kedua saudara, ya. Bulan, kenapa dia tidak rayakan namanya bulan pertama Nisan itu, ya? Karena imam-imamnya belum siap sudah, ya. Belum siap sudah, banyak belum ada pentahiran. Akhirnya dia rayakan bulan kedua, tanggal 14 bulan kedua. Pada waktu dia mau merayakan bulan kedua itu kan diundang namanya untuk di utara. Diundang sudah, ya. Diundang supaya mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Pesak. Apa yang terjadi? Ya. Apakah waktu diundang namanya kerajaan utara ini mereka datang nggak? Tidak datang. Malah mereka mengolok-ngolok meledek di mana? Coba kamu baca semua nanti dari 1 sampai ke 10. Khususnya namanya ayat 10, coba dibaca. Ayat 10. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Diolok-olok, diketawain saudara. Ya. Ini kelihatan sekali perbuatan jahat mereka ini. Mereka mengolok saudara. Gitu. Mereka tidak pedulikan. Mereka ketawakan. Coba saudara. Ini Yeskiel ini raja benar nggak? Halo? Benar. Yeskiel itu raja benar. Bapaknya jahat tapi dia Yeskiel itu apanya benar kan? Loh, Yeskiel itu raja benar loh. Bapaknya penjahat ulung. Bapaknya raja nggak? Raja Ahas. Ya. Akhirnya nanti apa terus punya anak namanya Manase juga jahat saudara. Akhirnya cicitnya yang benar. Ya. Siapa itu cicitnya? Yosia saudara. Ya. Zaman Yosia itu diketemukan namanya Taurat. Coba bayangkan aja ratusan tahun itu tidak dihiraukan lagi, mungkin tidak dibaca lagi ini bangsa ini. Ya. Pada waktu diketemukan itu, ya. Imam siapa pada waktu itu? Namanya Imam Hilkia punya anaknya Nabi siapa? Halo, Nabi siapa? Namanya Yeremia. Ya, saudara. Ketemukan namanya apanya tadi kitab Taurat tadi waktu diketemukan waktu dibaca terkaget saudara. Terkagetnya apa? Ya, dengan perbuatan mereka waktu mereka baca rupa-rupanya Tuhan marah sekali katanya.
Tuhan marah sekali. Coba baca 2 Raja-Raja ini supaya kita lihat ini perbuatannya ini mereka sekarang yang memutarbalikkan namanya Pesak ini. Coba namanya 2 Raja-Raja 22 ayatnya 13. Pergilah, mintalah petunjuk Yahweh bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Yahweh yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang terjadi. Dengan berbuat tepat, tidak tepat lagi di bangsa ini. Termasuk namanya godok daunnya, termasuk namanya pesaknya. Ya? Akhirnya namanya Yosia ini begitu marahnya betul-betul itu dia hajar deh. Ya? Patung-patung sembahan mereka ini dia habisin itu utara maupun selatan, saudara. Akhirnya Yosia, ya, dia benar-benar rayakan Pesak seperti yang dirayakan oleh namanya, yang diperintahkan oleh Moses, saudara. Akhirnya Yosia ini untuk melunakkan hati Tuhan itu, dia rayakan Pesak ini dengan benar baik. Ya, dia potong domba itu tanggal 14 Nisan. Ya. Coba. Karena mereka sudah merayakan Pesak ini sudah ngawur, sudah sekian tahun, sudah jadi hakim-hakim. Coba kita baca nanti di 2 Raja-Raja 23 ayatnya 21 sampai 23. Coba kamu baca. Ya. Bagaimana Yosia ini kan mengajak orang-orang itu supaya kembali jalurnya Tuhan. Kembalilah hukum-hukumnya Tuhan. Baca. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Yahweh dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Yahweh itu. Sesudah itu berdirilah raja dengan tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Yahweh untuk hidup dengan mengikuti Yahweh dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Yahweh segala berkas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang. Dan Kamu baca dari mana? Kamu baca dari mana? Hah? Dari ayat berapa ke ayat berapa? Ayat 21 sampai 23 aja. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Pesak bagi Yahweh Tuhanmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Pesak seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Pesak ini dirayakan bagi Yahweh di Yerusalem. Baru dirayakan zaman Yosia itu dengan benar, dengan baik. Rupa-rupanya ini sudah digoreng sana, goreng sini ini. Inilah perbuatan-perbuatan namanya bangsa pilihan ini. Ya, tapi apa terjadi? Pada waktu namanya dirayakan itu, apakah menundukkan hatinya Tuhan? Kan tidak juga. Ya, karena perbuatan mana? Manase, saudara. Kalau engkau baca namanya 2 Raja-Raja 21, itu kan Manase itu. Ya. Bagaimana Manase ini yang sudah dihabisin tadi bapaknya Hizkiel ini, patung dan lain sebagainya, akhirnya dia bangunkan lagi. Yang paling fatal itu dia korbankan anaknya. Ini Manase loh, saudara. Ya. Dikorbankan anaknya. Dari situlah Tuhan tidak bisa lagi diapa-apain lagi, namanya selatan. Ya. Coba-coba juga zaman Yeremia. Ya, karena Yeremia itu masih muda loh, saudara ya. Ya, masih muda. Ya, mungkin lebih muda dari anaknya Yosia ini, bernama Sedekia, Raja Sedekia.
Akhirnya apa? Yerusalem hancur. Akhirnya dari satu raja-raja 9 tadi sampai kepada namanya Yeremia ini berapa ratus tahun, saudara? Ya, akhirnya bilang dulu kan Salomo, ingat ya, yang kau bangun ini, yang dari emas dan lain sebagainya, ingat loh, jangan sampai melanggar hukum, ya, jangan sampai kau melupakan namaku dan jangan sampai kau melanggar hukum. Kalau melanggar hukumku, ini yang kau bangun nanti nggak ada. Akhirnya dihancurkan oleh namanya raja siapa? Nebukadnezar. Nah, digaruk, sudah selesai, sudah di sini. Ya, nggak ada lagi kemegahan yang namanya sebagai ratu di dunia ini, namanya Yerusalem itu sudah lenyap, dibakar habis, robohin semua, pecahin semua. Akhirnya dibuang ke Babel. Waktu dibuang ke Babel itu, apakah bangsa ini bertobat nggak? Ya, tidak bertobat juga. Ya. Makanya kalau aku baca, saya mau ajarkan kepada jemaat, baca itu Yesaya, jangan diputus. Kan ini urutan apanya nabi-nabi ini, nabi benar loh ini. Habis Yesaya, Yeremia, Yeskiel itu dalam pembuangan. Akhirnya apa? Kalau aku baca selanjutnya di sana, makanya saya mengatakan susunan surat itu bukan yang berakhir Maleakhi, bukan. Yang terakhir itu sebenarnya susunan di dalam adalah siapa? Nehemia itu bukan nabi, dia seorang bupati zaman Raja Artasasta. Itu. Mereka coba lagi mau kembali yang benar. Kalau kau baca namanya Nehemia 9 di sana, mereka bubuhi materai, mereka tanda tangan di atas mereka supaya mereka kembali ke pondok daun yang benar, hari-hari raya Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Mereka mau berjanji. Tapi apa? Kalau engkau baca selanjutnya pasal 13 di sana zaman Nehemia, apa yang terjadi? Mereka lakukan dosa enggak? Mereka lakukan dosa. Siapa yang melakukan dosa ini? Yang membangkang kepada Tuhan itu siapa? Orang biasa atau imam-imam? Imam. Coba. Mulai merusak lagi, saudara. Mereka kawin campur. Coba. Mulai membangkang lagi, dari situlah sampai kepada namanya Yesus. Rusak betul. Akhirnya apa? Nongol Taurat inilah mereka sudah tinggalkan. Akhirnya apa yang nongol sana? Ada namanya Talmud. Nah, Talmud inilah yang sampai saat itu mereka memutar-mutar balikan namanya apa? Firman Tuhan, mereka perkosa. Ya, sehingga ada sekarang ini mereka bilangnya Pesaknya tanggal 15. Sekarang mereka ini dipesak. Ya, semalam malam itu katanya mereka pesak. Ini adalah perbuatan jahat. Ini angkatan jahat ini. Kok ini angkatan jahat kok minta tanda? Ya? Saya tidak pernah memberikan tanda angkatan jahat ini. Yang dia bilang jahat itu bukan orang asing loh, saudara. Kepada namanya anak pilihannya, kekasihnya Tuhan ini. Angkatan jahat ini saya tidak pernah memberikan tanda, kecuali namanya tanda Yona. Yona itu ada di perut ikan, itu adalah namanya 3 malam 3 hari. Mari kita buktikan nanti. Benar gak Yesua itu ada di perut bumi itu 3 malam 3 hari? Halo? Angkatan jahat ini saya tidak pernah memberikan tanda, kecuali namanya tanda Yona loh, bukan Yunus loh, saudara ya. Jadi belajar betul-betul ini. Rendahkan hatimu, jangan engkau sombong. Ya, cepat atau lambat kita mati. Pada waktu kita mati nanti baru kita tahu. Ya, saya mau tanya Ibu Ana, sesudah kita mati nanti atau sesudah nanti penghukuman nanti, kira-kira itu kita lihat nggak orang-orang di dalam itu? Yang kita kenal, kita lihat nggak di dalam api? Iya. Ya? Di mana? Ya, habis kita menyembah Tuhan, nanti kan kedua kan kita nonton ini orang-orang tadi yang membangkang tadi kan dilempar ke neraka, ada nggak? Ini dinubuatkan namanya Yesaya 66. Coba Yesaya 66 terakhir. Baca ini.
Ya. Kau bacalah kitab suci ini setiap hari. Menjadikan kitab suci ini sebagai makan rohanimu. Ini namanya makan abadi sampai selama-lamanya. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi pengerian bagi segala yang hidup. Ini dinubuatkan dulu dari Yesaya juga, namanya akhirnya bagaimana manusia-manusia pembangkang-pembangkang ini dilemparkan. Ya, makanya kalau engkau baca di sana Luka 16 di sana kan begitu, ya. Ada seorang kaya, ya, tolong deh namanya Abraham, suruhlah mereka di sana kasih tahu namanya keluargaku masih ada di sana supaya mereka nggak masuk di sini. Apa jawab